Video ini adalah sebuah obrolan santai yang diberi nama acaranya adalah Ngobras Su. Ngobrol santai serius euy. Merupakan sebuah pilot episode dengan menghadirkan narasumber yaitu Dama, seorang ilustrator dari DC Work Art Studio yang sudah bertahun-tahun menggeluti bidang desain komik sebagai seorang pensiler dan mengerjakan proyek dari luar Indonesia. Lalu narasumber kedua adalah Bagus, seorang lawyer dari Goodwill Law Firm yang juga menjadi seorang dosen dan sudah bertahun-tahun menangani perkara hukum. Video ini diambil September 2020 di sebuah coworking space yaitu Connect World AJBS Surabaya. Rencananya acara ini akan menghadirkan dua narasumber dengan dua latar belakang yang berbeda untuk dibedah sesuai dengan tema yang ada saat itu. Namun karena alasan tertentu, program ini hanya sampai pada episode pilot. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema yaitu adalah ngolah tim. Selamat menyaksikan. Nah, anyhow waktu itu kita cuma bertiga. Ownernya adalah 3 orang, di mana akhirnya kita bagi tugas masing-masing. Ini seperti itu. Berarti nggak susah nih, kan biasa kalau dalam sebuah tim tuh pasti ada satu ketua dong. Di sini 3 nih. Ini gimana pembagiannya? Itu akhirnya jadi bubar. Oke. Oke. Kalau misalkan dari di hukum nih, apa ya? Jangan dihukum. Oh, bukan jangan dihukum sih. Nggak ada orang mau dihukum. Kalau pengacara itu apa namanya ya? Tempatnya kalau di arsitek kan namanya biro arsitek. Nah, kalau pengacaranya apa? Badan hukum? Law firm. Oh, law firm. Salah satu entitas. Bahasa Indonesianya apa nih law firm nih? Firma hukum. Oke, firma. Kalau di firma hukum nih gimana dulu? Jadi banyak satu hal yang kemudian menjadi menarik. Salah satu yang penting itu adalah kita harus memiliki satu sense of leadership. Ya. Yang kedua kita harus punya sense of apa ya? Bahasanya itu kayak berjiwa besar. Jadi seorang pemimpin itu juga wajib memiliki satu sifat yang berjiwa besar. Benar. Nah, dulu nih apa nih pada waktu masih jadi pengacara nih di law firm itu tuh jadi apa nih? Ketua kelompok kah atau apa jabatannya? Ya, ini nggak tahu kebetulan atau memang sudah didesain sama yang maha kuasa. Jadi sejak lahir saya tuh nggak pernah susah. Oke. Ini juga satu sisi menjadikan dilema buat saya. Karena rata-rata yang saya tahu orang sukses itu selalu punya cerita kelam di masa lalu. Sehingga saya ini takut, khawatir ke depan nggak sukses. Karena cerita saya sampai dengan hari ini selalu enak. Berarti sekarang lagi menciptakan cerita kelam ya? Betul. Nah, berarti dulu jadi apa? Berarti kan kalau kita ambil kesimpulan sementara nih berarti dulu nih posisinya tinggi dong. Oh jelas, saya anak pangeran. Berarti bukan anak sultan ya? Anak sultan, anak pangeran. Berarti punya anak buah enggak? Oh pasti. Karena meskipun saya di awal itu bekerja di law firm orang tua saya sendiri, tapi di situ saya selalu mendapatkan prioritas untuk kemudian saya tidak dibebani dengan tugas-tugas yang berat. Tapi saya nggak mau. Sehingga saya ambil posisi itu. Sehingga saya menjadi sekretaris, saya kemudian menjadi juru tulis sekretaris ya. Maksudnya selain saya menulis, saya juga sebagai orang yang bawain tas. Orang yang kemudian menjadikan dalam tanda kutip bemper, termasuk orang yang ngantar-ngantarkan uang. Buka pintu dalam enggak? tanda kutip uang suap. Bentar, berarti saya tidak melihat bagian-bagiannya tadi seperti seorang pemimpin. Mananya nih? Kalau ini kan udah jelas nih, memimpin sebuah tim. Nah ini apa yang dipimpin?
Karena pemimpin itu bukan masalah hal yang terlihat, Ya. tapi terkait dengan soul yang ada dalam diri sendiri. Nah, berarti nggak punya tim dong kalau gitu jatuhnya. Siapa yang dipimpin dong? Jadi begini, itu kan cerita awal, Oke, dan kemudian oke. berkembang. Ya, ya. Makanya jangan dipotong dulu. Siap yang Setelah mulia, itu, siap yang mulia. Lama nih kayaknya ini. Saya bertemu dengan kawan-kawan, bukan bertemu, tapi saya mengumpulkan kawan-kawan Oke. untuk kemudian bergabung dalam satu entitas yang kemudian disebut sebagai law firm. Nama law firm itu adalah Goodwell. Oke. Goodwell Berarti baru ya, kita bikin sendiri ya? 2018 kita bikin. Berarti yang ini yang murni dibikin sendiri. Yes. Nah, Karena- berarti kan yang awal tadi sebenarnya nggak usah diceritain. Loh, tapi kan bagian dari sejarah. Oke, siap, Tanpa siap. ada masa lalu, nggak ada masa hari Oh, ini. ini Biasa, bisa biasa. di-cut apa enggak yang sudah tadi ya? Tolong dipotong biar langsung ke poinnya Iya. aja. Jadi dari situ saya punya beberapa orang yang kemudian orang itu adalah teman-teman saya sendiri. Oke. Saya sebagai leader dan di situ saya seolah-olah memiliki hegemoni. Hegemoni itu kekuasaan yang mutlak, absolut, tirani. Ya. Like a Ditangkap, boss. ditangkap. Iya, karena memang bos. Oh, emang banyak. Iya, jangan ngomong like a boss, Oh, iya. memang bos. Oke. Jadi dari situ semua klien dari jalur saya, mereka hanya sebagai dalam tanda kutip Pesuruh. Nah, di Oke. situ saya mengambil peran seperti seolah-olah bukan bos lagi, tapi Tuhan. Sehingga saya memberikan suatu determinasi terhadap kehidupannya dia. Oke. Bahkan sampai terhadap calon istrinya atau pacarnya atau wanita yang dekat saya filter. Kenapa itu terjadi? Karena saya meyakini bahwa seseorang sukses yang kemudian menjadi hambatan untuk kemudian dalam prosesnya itu adalah terkait dengan 3 T. Harta, tahta, dan wanita. Saya Dan- pikir Pevita. Pevita kan bagian dari wanita. Jadi terkait dengan screening awal, saya pastikan tim-tim saya itu berhubungan dengan wanita yang jelas. Oke. Terus sekarang timnya ini masih ada atau udah bubar? Masih ada, Masih berjalan. masih berjalan Masih dan dapat kasus? banyak sekali. Oke. Terus kalau Bung Dama nih, kenapa Oke. kok bisa jadi bubar tuh? Masalah apa sih di timnya kok? Yang paling puncaknya kenapa kok bisa tuh jadi bubar? Puncaknya sebenarnya waktu itu kita kan start, justru kita start yang paling bagus itu pada waktu Krismon di awal. 98, 97 ya? Nah, waktu Krismon itu dolar naik Oke. karena kita lempar ke luar negeri, kita dapat duitnya gede. Oh berarti memang Bung Dama ini sama timnya memang nyasar pasar luar ya dibanding Yes. pasar lokal? Tahun 2000 kalau nggak salah mungkin 2005-an. Jadi itu sebelum booming di Indonesia kayak sekarang online dan lain sebagainya, belum booming itu. Iya ya. Itu modem aja masih pakai yang kalau teman-teman zaman kuno banget tuh tahu US Robotik yang pakai Telkom atau Oke, di Telkom oke, kalau oke. yang tentang kayak gitu tuh. Oh. Masih zaman-zaman itu deh. Jadi untuk masalah online apa mereka belum terlalu melek ya. Terus bubarnya karena pembagian gaji atau gimana? Sebenarnya lebih ke arah bukan pembagian gaji, tapi lebih ke arah beban. Jadi beban yang kita tanggung satu dengan yang lain merasa oke, kayaknya ini nggak worth it karena sistem kita itu adalah bagi roto. Bagi roto. Nah, Oke. karena bagito tapi flow untuk kerjaan dan berat dari beban kerjaan ini tidak rata sehingga pasti ada salah satu yang mendominasi. Nah, dari mendominasi ini ada 1-2 hal yang lain juga akhirnya kita di rumah masing-masing. Itu dulu tadinya. Dari situ makinlah terpojok satu dengan yang lain dan kita punya aturan yang berbeda bahwa siapa yang mendapatkan proyek itu yang berhak menentukan nantinya dia mau kerjasama. Misalkan kita bertiga, dan saya dapat proyek, berarti saya berhak, saya butuh jasa Bro Garu atau Bro Bagus. Kalau saya tidak butuh ya saya makan sendiri. Itu seperti itu. Tapi ada beberapa persen akan kita taruh di tengah untuk studio kita. Oke. Nah, gimana caranya namanya kerja tim ya? Otomatis kan memang harus ada timbal balik yang enak kan? Suasana yang bikin suasana enak gitu. Ibaratnya satu rasa lah. Betul. Satu rasa. Nah, kalau dari Bung Bagus kayaknya sih karena satu dari dirinya sendiri, jadi kayaknya bisa nih. Cuma kan pasti ada tekanan-tekanan yang aku udah nggak tahan nih. Bosnya Bung Bagusnya aku keluar aja dari sana. Apakah ada seperti itu?
karena saya nggak pernah jadi anak buah, Iya. dan saya selalu jadi bos, makanya Bapak buah. yang nggak tahan itu jadinya bukan saya, tapi mereka. Nah, kenapa kok bisa mereka tuh nggak tahan? Karena konsep yang sama terkait dengan bagi rata itu harusnya nggak berlaku, harusnya sama terhadap rasa. Jadi bukan rata terhadap proporsi, tapi rata terhadap rasa. Sama-sama merasakan, tapi bukan berarti sama rata. Ya, berarti kan sempat ada kasus anak buahnya keluar dong. Oh pasti. Nah, kenapa kok bisa dia keluar? Apa karena dia tidak serasa dengan Bung Bagus? Bukan, karena saya berhasil mendidik dia menjadi orang yang lebih baik. Berarti masa sih nggak ada sih satu orang aku keluar karena udah nggak tahan? Masa sih kayak gitu nggak ada? Ada. Oh ada. Nah Tapi yang itu aja sih. terhadap persoalan yang spesifiknya terhadap konflik internal, artinya pribadi, yang bukan terhadap pekerjaan. Oh berarti di luar pekerjaan yang misalkan. Yes. Yang masalah kerjaan nggak ada? Belum ketemu. Atau belum nggak tahu ngaku? mungkin. Nggak ngaku. Nggak kenapa? ngaku atau belum ketemu mungkin atau nggak sadar gitu? Banyak hal yang terjadi yang buruk di dalam hidup saya, tapi tidak di dalam tim saya. Oke, siap. Karena beberapa orang yang menduduki posisi atas biasanya nggak sadar ketika ibaratnya dia tidak melihat ke bawah. Entah itu di dalam sebuah perusahaan, tim, ataupun di pemerintah sekalipun. Itu biasanya kan nggak lihat yang bawah kasusnya seperti apa sih. Ibaratnya tidak down to earth gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Itulah yang kemudian dari awal saya hindari, karena pemimpin itu bukan diciptakan tapi dilahirkan. Dan pemimpin yang dilahirkan harus memiliki dua sikap. Yang pertama sifat dia sebagai seorang leadership. Yang kedua dia harus memiliki sikap yang berjiwa besar. Berjiwa besar itu implementasinya adalah seorang pemimpin harus dipastikan makan terakhir. Artinya apa yang kita pimpin, orang yang kita pimpin itu harus mendapatkan hasil terlebih dahulu. Oke. Baru terakhir kita makan. Nah, kalau di Bung Damas sendiri nih, kenapa kok juga nggak bisa satu rasa sehingga akhirnya endingnya bubar? Sebenarnya bukan nggak bisa satu rasa. Tapi? Ada kalanya kita satu rasa, di mana pada waktu kita sudah punya sup-supan atau anak buah. Bahkan di masa keemasan, di masa keemasan itu kita sudah cukup banyak submission dan satu orang yang benar-benar seperti pegawai misalnya, tapi sebenarnya bukan pegawai. Di situ bosnya jadinya ada 3 akhirnya. Nah, karena beberapa hal yang tadi saya tidak bisa omongkan karena masing-masing punya beban masing-masing, satu rasa lama-lama tergerus dengan kenyataan. Sama seperti yang dibilang Bu Bagus, pada waktu kita menjadi pemimpin ya kita ngerasain nomor 1 adalah bayarin gaji anak-anak dulu. Ya. Akhirnya yang ngempet adalah nih Yang di atas. iya, kepala-kepalanya. Masalahnya kalau Bro Bagus tuh ular kepala 1, kalau kita ular kepala 3. Oke, ya. Iya, ular kepala 3 ini susah nih. Katanya kan gitu ya. Oke. Jadi kita ini hidra, masalahnya gitu. Dari situ ya sudah. Karena mereka punya otak masing-masing ya secara otomatis badan 1 tapi kepala 3 jalannya belum tentu bisa sama. Oke. Gue beri coba kasih contoh kayak aku dulu pernah bikin gini nih supaya jadi satu rasa. Apa sih? Karena kan tiap tim itu biasanya beda dan bahkan ada tim yang nggak bisa satu rasa dan nggak tahu caranya satu rasa tuh ya apa. Pernah nggak? Aku dulu ngelakuin ini supaya teman-teman ini jadi satu rasa nih biar kita sepemikul beban gitu. Pada waktu dulu ya. Pada waktu dulu kita banyak hal sih yang remeh-temeh aja lah. Nah, kita ngomong remeh-temeh. Karena remeh-temeh malah sebenarnya yang itu yang mengikat kan biasanya. Remeh-temeh itu kita sering kumpul bareng, makan bareng di meja bareng, main game bareng. Remeh-temeh seperti itu, bahkan kita sering tanya masalah personal satu dan lain, akhirnya curhat dan lain sebagainya. Itu bisa satu rasa gitu. Kalau dibilang kita benar-benar brotherhood as a mafioso kasarannya orang-orang gitu, oh ini udah kayak mafioso nih karena udah brotherhood banget, ada kalanya pada waktu itu. Tapi juga pada waktu kenyataan membenturkan kita bahwa kita harus lay off beberapa orang karena kondisinya, ya sudah, karena kita nggak mungkin lagi. Kalau dari sisi yang punya
project ini aja nggak bisa makan, bagaimana dia bisa berpikir? Jadi mau nggak mau kita ya sudah kita hentikan, karena untuk kita sendiri aja nggak ada, gimana kita akan berbagi? Kata kunci yang tadi aku suka adalah brotherhood nih. Nah, kalau dari Bung Bagus nih, apakah ada tuh kesan brotherhood dengan anak buahnya, atau lebih ke arah atas dan bawah? Justru kalau saya itu brotherhoodnya bukan dalam arti positif. Bagaimana? Karena tali rafia, tali sepatu, sesama mafia harus bersatu. Asik. Diulang lagi. Tali rafia, tali sepatu, sesama mafia harus bersatu. Okay. Hukum ini kan nggak ada putih, nggak ada hitam. Ya. Cuman saya ambil posisi aja di hitamnya deh. Ya. Sehingga ketika kita ngomong hitam, berarti itu adalah bad guy. Oke. Ya kan? Sehingga kita samakan frekuensi terhadap keterpurukan dan keburukan terhadap sesuatu yang dianggap jelek. Simpelnya, apa sih yang biasanya selalu dilakukan orang kalau lagi lobby? Ya, terkait dengan dia lagi minum, lagi party, lagi pijet dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadikan kita bersatu. Artinya bukan berarti saya sebagai penikmat, tapi seolah-olah saya mencoba untuk sekaligus melakukan pengetesan terhadap mereka, seberapa jauh mereka terlena terhadap keterpurukan ini. Oke. Dan saya terus terang hanya pura-pura untuk kemudian menjadi orang yang jelek. Oke. Sejauh mana sih cara untuk menyolidkan tim? Usahanya nih ya apa? Menyolidkan tim. Menyolidkan tim kalau dari saya dengan pengalaman. Ini udah di luar kayak satu rasa nih. Jadi kayak udahlah satu rasa susah nih. Akhirnya minimal tim ini solid nih. Balik lagi, kalau saya sih percaya dalam satu hal bahwa find the common enemies. Oke. Cari musuh yang sama. Artinya itu bisa literally musuh, bisa juga masalah yang sama, dan kita ingin memecahkan masalah itu. Karena kita mempunyai hal yang sama, akhirnya kita berbondong-bondong mau untuk memecahkan masalah tersebut. Secara otomatis kita jadi solid karena kita punya goal yang sama. Oke. Jadi goalnya dulu harus sama. Kita mau lari kemana nih? Kita mau jalan ke Surabaya. Oke, goal kita ke Surabaya ya. Tapi tim kita yang satu mau misalnya dari Jakarta Surabaya, ya terserah mau lewat tol, mau nggak lewat tol. Dan itu udah dilakuin dulu. Insya Allah seingat saya sudah. Oke. Untuk beberapa, karena gini, untuk goal yang sama pun harus ada persistensi. Jadi beberapa waktu kita bisa di jalur yang sama, di track yang sama, tapi beberapa waktu kita pasti akan melenceng. Nah, tinggal dilihat si leader ini bisa balikin ke track yang sama enggak. Kalau leadernya aja tadi saya bilang adalah hidra kepala 3, yang leadernya sendiri aja kadang yang satu yang di sini pingsan, yang satu sini pengen sini, ya berat. Saya ini agak ragu mau tanya nih. Karena sesolid apa sih tim dari Bung Bagus ini dulunya? Jadi masalah solid itu kan subjektif. Betul, saya bayar orang suruh kerja pun dia juga bisa kan. Karena loyalitas itu nggak ada ketika kita diukur hanya berdasarkan materi. Ya. Ketika tidak ada materi, orang sangat bisa untuk tidak loyal. Tapi ketika ada materi, semua pasti akan loyal. Iya. Iya kan? Betul. Nah, sehingga parameternya apa? Parameternya kita itu, saya mengambil satu filosofi dalam dunia pendidikan. Ada 3 fundamental yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Terus intinya? Tuh, jangan langsung pada inti. Ini kan saya tadi udah jelaskan. Orang hukum itu sesuatu yang biasa dibikin rumit, sehingga value yang kemudian disampaikan dalam argumentasi itu bernilai lebih. Om kameramen, yang ini di-cut lagi antaranya. Enggak. Ini kayak gini nih. Bikin saya mau tanya, ini boleh diminum nggak? Saya dengerin jadi haus nih kayaknya. Ya, boleh. Boleh diminum ya? Jadi kita kan lagi di CWS nih. Nah, di CWS nih Apa ini? Ini salah satu produk yang ada di CWS. Jadi ini salah satu produk UMKM Suwe Ora Jamu. Jadi kedai jamu dan kopi. Jadi memang beda-beda nih. Ada yang asam Jawa, yang ini Rosella, yang ini temulawak rempah. Ini salah satu produk yang herbal.
kita mendukung produk lokal, tapi kemasannya nih saya juga nggak tahu harganya berapa nih. Om ini harganya berapa? 35.000. Gimana bukanya ya? Oke. Gimana enak? Kayak jamu. Oh, Rosella itu rasanya gini ya. Ini asam Jawa. Lo kayak ya sebenarnya sih ini mbok jamu yang di Modernisasi. iya dan di premium kan. Tapi saya kayaknya salah minum. Karena temulawak ini yang saya tangkap ketika waktu kecil itu jamu yang menyebabkan atau yang men-trigger anak itu supaya banyak makan. Oke. Salah satu benefit berarti. Salah satu benefit. Tapi saya ini kan sudah gendut. Apa? Yang saya punya jokes om. Oh iya gimana? Jokes bapak ini. Siap. Ini kan temulawak ya. Tapi kok nggak lucu ya? Ketemu sama pelawak. Iya. Jokes bapak. Yang garing gitu. Oke, jadi kita balik lagi nih ke nah, contohnya kayak gini sekarang kita bisa mencairkan suasana dengan minum kayak gini nih. Nah, dulu pernah nggak sih cara mencairkan suasana di tim yang tegang tuh kayak apa nih? Ini kan banyak orang nggak menemukan cara. Oke, tadi salah satu kalau aku simpulkan makan bareng. Nah, itu kan salah satu cara. Apalagi nih? Yang bisa kira-kira teman-teman di saya bisa jawab dengan singkat. Oke. Bersikap dan bertindak bodoh. Gimana itu maksudnya? Sebagai seorang leader, ketika melakukan suatu kebodohan, itu pasti akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Dan ketika kebodohan itu menjadi sesuatu yang lucu akhirnya, suasana akan cair. Nah, tapi nggak setiap orang bisa seperti itu dong. Saya juga setuju. Ini kan saya. Ada juga di mana sosoknya itu sebagai angkuh tinggi dia tuh ada seperti itu. Saya seperti itu, tapi Oke. ketika kita punya satu sisi yang terlihat menakutkan, tapi di satu sisi kita bertindak yang bodoh, itu menjadi hal yang kontradiktif dan itu muncul suatu pertanyaan, kok bisa ya orang ini melakukan hal seperti ini? Itulah yang kemudian cara saya untuk membangun tim ini untuk bisa satu rasa dan memiliki spirit yang sama. Oh, ternyata pemimpinku goblok juga ya. Nah, padahal dalam hati selalu ngomong pemimpin gua memang goblok. Oke, berarti itu masih ibaratnya kan kepribadiannya Bung Bagus ini masih menolong nih untuk. Oh pasti. Nah, untuk beberapa kasus nih apa sih solusi ketika sebuah tim itu malah akhirnya nggak solid, tetapi kepribadian itu nggak bisa diubah. Nah ada nih, ketika misalkan orang yang kaku ketemu kaku nih, wah kayak apa nih, susah kan? Sama kayak tadi Bung Dama mungkin pada akhirnya kaku ketemu kaku, nggak juga? Justru sebaliknya, karena kita fleksibel dan kita mencoba untuk mengerti satu dengan yang lain, akhirnya kita bubar bukan secara nggak baik-baik loh, justru tambah lebih baik karena salah satu dari tim atau founder itu dengan sukarela bilang, kayaknya saya nggak bisa karena saya harus seperti ini, silakan jalan dulu berdua, saya fine dengan ini. Justru karena kemajuran di tiap leader ini punya mature, jadi dia tahu mana yang mau untuk kayaknya tanpa ada saya kalian jauh lebih bisa. Jadi kita split itu bukan karena kita pengku satu dengan yang lain bahasanya, justru karena kita merasa brotherhood. Kita gak pengen persaudaraan ini pecah hanya karena bisnis. Akhirnya salah satu mundur. Nah kalau aku ngeliat ini nih, berarti kan di antara ketiga ini kan ada kesadaran bahwa wah ini aku harus mundur. Nah, tapi kan ada kalanya bahwa entah ini kebiasaan di Indonesia juga bahwa kadang pemimpin tuh nggak segampang itu untuk mundur dari posisinya. Kalau dari Bung sendiri nih gimana nih? Apalagi kan kaku banget kan kalau di lawyer gitu, law firm gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya ini harus menjawab suatu pertanyaan dengan bukan hanya sekedar jawaban iya dan tidak. Iya. Sehingga butuh reasoning dan mohon jangan dipotong lagi. Siap yang mulia. Trauma. Oke, siap yang mulia, Jadi begini, pemimpin itu bukan masalah dia sebagai ketua atau kepala. Oke. Makanya dari awal saya selalu tekankan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Sehingga
mereka yang menjadi pemimpin tidak harus menjadi ketua dan kepala. Bahkan seperti ilustrasi contoh tadi, yang kemudian keluar itu sejatinya seorang pemimpin. Karena dengan begitu dia akan mempertahankan 3 kepala ini menjadi sesuatu yang tetap utuh meskipun hanya terlihat 2 di akhirnya. Itulah esensi seorang pemimpin yang bukan diciptakan. Oke. Tahu maksudnya? Kayaknya juga yang orang-orang yang dengar video ini juga akan apa sih maksudnya? Pikir ekstra. Kayaknya hampir mirip kayak Cak Lontong ya. Masalahnya Cak Lontong lucu. Yang ini tidak. Ini soal gitu. Ya Oke, mungkin kalau Cak Lontong dengar kita, bisa lah datang ke sini ya. Oke. Untuk diajari supaya saya lucu. Ya. Karena kayaknya kelucuan itu juga bisa membuat sebuah tim atau sebuah kayak gini suasananya lebih cair sih. Ya karena salah satunya tadi bertindak dan bersikap bodoh. Karena seringkali orang ketawa karena kebodohan, karena kepahitan. Itulah yang selalu jadi materi dalam setiap stand up. Oh, iya, keresahan. Keresahan, betul. Oke. Apakah pada akhirnya nih, apakah pengaruh kerjasamanya itu berupa honor ya? Misalkan kan ada tuh bagi honor yang tetap tiap bulan, ada juga yang by project atau target. Nah itu kalau dari Bung berdua nih, apakah ini menentukan sebuah kualitas? Maksud Kualitas dari kerja mereka. Yang satu by honor bulanan, satunya nih by target atau project. Pada umumnya iya, tapi berhubung tim yang saya bangun spesifik jadi nggak berlaku. Oh, kalau bawahan Anda kan gaji bulanan terus lancar dong. Oh ya pasti. Alhamdulillah. Ya. Nah itu ya apa pengaruhnya antara ini? Jadi pengaruhnya itu signifikansinya bukan masalah gaji ya, karena dari awal kita membangun tim dan kemudian merekrut pegawai itu benar-benar memiliki kualifikasi. Karena saya sendiri kebetulan menjadi dosen dan saya pastikan motivasi pekerja yang kemudian ikut di kantor hukum kami itu bukan uang, tapi bagaimana dia mendapatkan suatu kualitas pembelajaran yang lebih. Artinya apa? Ketika dia mahasiswa yang kemudian butuh suatu pengalaman dalam lapangan, disitulah mereka bisa mengaktualisasikan itu. Sehingga trigger yang kemudian menjadi gimmicknya itu bukan materi, tapi pengalaman. Karena pengalaman itu lebih mahal daripada materi. Itu yang selalu saya tekankan di awal dalam merekrut setiap tim. Sehingga hasil yang kemudian didapat itu orientasinya bukan materi. Tapi bukan berarti tidak ada materi. Ya. Karena case yang kita dapatkan seringkali itu nggak tentu. Satu contoh, ketika kita dapat satu case itu bisa untuk menghidupi 2-3 tahun. Yang mana 2-3 tahun itu kalau kita bicara pekerjaan normal itu sudah nilainya setara dengan UMR. Jadi kerja kita benar-benar pada pendekatan secara personal approach. Sehingga itulah yang menjadikan seorang lawyer memiliki suatu trust sehingga memiliki klien yang besar-besar. Oke. Berarti kalau kayak saya kaum miskin susah dapat lawyer. Bukan seperti itu juga. Bukan. Karena salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang lawyer itu dia memiliki kewajiban menurut undang-undang untuk memberikan satu bantuan hukum. Yang mana bantuan hukum itu tanpa dipungut biaya. Oke. Itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang lawyer, baik profesional maupun yang tidak. Berarti kan karena lawyer seperti itu berarti untuk tim Bung Bagus berarti kan udah menjelaskan itu kan ke timnya. Oh pasti. Kan? Pasti. Kalau dari Bung Damas sendiri gimana nih terkait antara dua tadi nih terhadap kualitas, apakah itu pengaruh penting atau enggak, gimana? Karena kita geraknya di art ya, kita ngomong iya, art. ini kan lebih ke art. Iya, geraknya di art ini pada waktu itu adalah spesifik. Iya. Spesifik, contoh kita sudah ada klien yang membutuhkan style seperti ini dan lain sebagainya. Secara otomatis kita mencari sub itu yang harus sesuai dengan style tersebut. Nah, untuk masalah harga itu range-nya berbeda-beda. Pendekatannya pun juga kita berbeda-beda. Tapi lebih pada waktu kemarin kita mendapatkan
yang sampai sekarang saya berterima kasih dengan teman-teman yang pernah join di Dreammaker dan di DC Work Art. Kita berterima kasihnya karena mereka membantu kita untuk jauh lebih bisa berkembang ya. Itu kita punya mimpi yang sama. Karena sebagai seorang art kita punya mimpi, oke, saya di sini itu karena saya senang. Saya cocok sama environnya dan saya stylenya cocok, orang-orangnya pun oke. Jadi kualitas tersebut kita set dulu di depan, seterusnya untuk supaya berjalan terus berarti kita harus build ekosistem atau environment seperti itu sehingga mereka tetap ajak. Dan kita juga harus deliver dengan janji-janji kita. Ya. Kalau yang saya tangkap, kata kuncinya adalah culture atau kebiasaan. Berarti gak ngaruh kan duit ya? Bisa jadi gak ngaruh? Loh, tergantung kita membiasakan itu duit di awal atau tidak. Contoh? Loh, ketika kita memberikan satu trigger itu berdasarkan pada gaji, salary atau honor, ya mereka point of view-nya terhadap uang, materi. Tapi kalau dari awal kita memberikan point of view yang bukan karena materi, itulah yang menjadi kita akan nge-build-nya sense of belonging-nya seperti brotherhood. Itu menurut saya dan itu juga kita lakukan. Mungkin lebih simpelnya gini. Pada waktu kita bikin tim, apakah kita akan attract orang yang hanya butuh duit aja atau yang attract dengan orang yang sevisi? Mungkin itu. Sesimpelnya kayak gitu. Lebih pada satu tujuan sehingga ada istilah the common enemy. Nah, misal nih saya bikin tim, terus tim saya nih bermasalah karena tidak sevisi nih. Nah, kalau dibuang juga eman, tapi kalau nggak dibuang juga berbahaya nih. Kita pernah ngalamin hal tersebut. Mau nggak mau kita butuh orang ini karena pada waktu itu ada project yang butuh style dan dia juga price-nya lumayan buat kita itu di atas rata-rata. Tapi balik lagi, kita pasti hitung-hitungan. Karena kalau sudah seperti itu kita hitungannya secara laba. Oke, gua hire lu sesuai nggak delivered, oke delivered, gua masih dapat segini, fine. Karena kita sudah ngomongnya bisnis. Jadi buat experience saya yang dulu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya ternyata nanti ini orang mau ngambil klien kita pun juga nggak ada masalah. Karena kita percaya bahwa servis kita dan servis dia bakalan berbeda dan kita bisa yakini servis kita di atas mereka. Kalau saya pribadi sih suatu tim yang kalau saya itu nih konsultasi masalah pribadi. Boleh. Terus ya. Kalau saya pribadi suatu tim ketika ada masalah, saya yang pasti akan menyalahkan adalah pemimpinnya. Karena bagaimanapun juga pemimpin itu sebagai panutan, sebagai contoh. Sehingga kalau ada apapun masalah yang terjadi di internal, tidak bisa disalahkan adalah anggotanya atau yang dipimpinnya. Sehingga kalau Anda berada pada satu tim yang seperti itu, bukan salah Anda. Kan saya ketuanya misalnya. Ah, kalau Anda ketua, Anda yang salah Anda. Susah. Memang jadi ketua itu susah. Tapi ya gimana ya? Bukan masalah ketua atau kepala, tapi pemimpin. Sehingga pemimpin itu memang nggak diciptakan, tapi dilahirkan seperti yang saya tadi selalu katakan di awal. Yang jelas kita lihat dulu goalnya apa. Goalnya ini kita apa untuk mempertahankan tim ini atau mempertahankan orang tersebut itu masuk di goal kita tidak? Kalau itu menunjang ke goal kita dan bisa mengakselerasi goal kita, ya why not? Tapi tentu saja kita akan berpikir tentang resiko-resikonya ya. Kalau resikonya bakalan jeopardize our business, ya mendingan enggak. Tapi pada waktu kita hitung-hitung ternyata oke, kalau sampai dia berbuat se-ekstrim mungkin yang paling jelek, aku masih bisa handle kok. Ya, teruskan. Itu sih kalau dari point of view saya seperti itu. Itulah jiwa besar yang kemudian harus diwujudkan dengan pengorbanan. Makanya pemimpin makan terakhir. Dan jangan salah, makan terakhir bukan berarti makan sedikit, justru lebih banyak. Berarti kayaknya sih sebenarnya sih kalian berdua nih mirip sih, meskipun pada akhirnya ketika untuk mengelola tim dengan latar belakang yang benar-benar berbeda, kok kayaknya akhirnya mirip nih. Cara penyelesaiannya mirip. Gitu. Karena saya punya satu filosofi. Kenapa? There is nothing new under the sun. Artinya tidak ada benar-benar sesuatu yang baru.
Dalam perbedaan ada persamaan, dalam persamaan ada pertidaksamaan. Sehingga pasti apapun yang kemudian terlihat berbeda, ada kesamaan. Itulah yang selalu saya gunakan dalam memimpin organisasi yang ada dalam law firm saya. Dan begitu juga sebaliknya. Apapun yang kita lihat sama, pasti ada perbedaan. Nggak mungkin kayak enggak. yin dan yang. Ya. Oke, bagian terakhir nih, menurut kalian berdua tim yang baik itu gimana sih? Tim yang apalagi nih baik. teman-teman kan sekarang kan ini lagi naik nih startup gitu kan. Oke. Nah, supaya startup ini nggak gagal, bikin tim yang baik gimana nih? Kan kalian udah berpuluh tahun nih kayaknya kan udah bikin tim kan. Wah, enggak lah. Belasan. Ya. Setidaknya kan lebih Kalau banyak 10 tahun berarti umur saya lebih dari 60 tahun kali ya. setidaknya 2 kali saya lah, hampir 2 kali saya lah. Ya, jadi gimana? Kalau dari saya, tim yang baik itu adalah tim yang mempunyai visi yang sama, mewujudkan sesuatu yang sama, sehingga kita melakukan semua itu bukan karena paksaan. Bukan karena paksaan, walaupun kadang dari terpaksa itu bisa sama. Tapi idealnya itu bukan karena paksaan, karena kita mempunyai tadi common enemy atau senasib sepenanggungan. Kalau sudah merasakan itu, ini semua bekerja pada semestinya, karena mereka akan bisa tahu koridornya. Saya mau mensumbangsi ini, saya punya skill seperti ini. Seperti itu sih. Tetap kita akan memilih orang-orang di dalam tim kita, nggak asal ya. Yang pasti mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Karena pada waktu orang yang nggak tahu tetap kita masukkan, ya kita harus tahu porsi mereka sampai di mana. Jangan dikasih porsi yang seperti ekspektasi kita. Itu adalah tim yang baik, itu kita bisa melihat power masing-masing dari kayak kita main bola. Ya. Kalau saya jadi manajer bola, saya tahu striker saya siapa, dia kekuatannya mana, dia bisa kerja sama enggak, apakah dia playmaker, dan so on and so on. Sebenarnya membangun tim yang baik bisa gitu. Nah, untuk visi yang sama bisa aja berupa uang, bisa aja berupa apapun itu. Kalau pemain bola kan karena gua mau dapat duit yang gede karena gua main di sini, tapi gua juga main kan berdasarkan hobi. Loh, itu yang sama dari mereka semua, makanya mereka bisa jalan dengan baik. Kalau Bung Bagus, saya sederhana tapi panjang. Jadi Apa yang tunduk nih? Apa tim yang baik yang tunduk sama ketuanya atau bukan. kepalanya? Jadi begini, ini mungkin kontradiktif terhadap statement saya sebelumnya. Jadi membangun tim itu istilahnya membangun keluarga. Nah, membangun keluarga yang harus dimiliki pertama itu adalah mau untuk mengalah. Nah, mau untuk mengalah itu implementasinya adalah mau untuk belajar. Bentuk konkretnya dari mau untuk belajar itu adalah mau untuk melihat, mau untuk mendengar, sedikit berbicara, banyak bekerja. Sehingga itulah yang kemudian kita bisa bangun tim itu seperti keluarga yang benar-benar memiliki satu sama lain. Karena ya budaya Indonesia ini budaya tutur, bukan budaya literatur. Sehingga banyak ngomongnya daripada banyak kerjanya. Sedangkan kalau kita sudah ngomong tim, berarti ada objektivitas goals yang sama yang kemudian disebut sebagai berudama adalah common enemy. Nah, kalau common enemy berarti yang harus dimiliki adalah kekuatan, bukan berarti persenjataan saja, tapi kekuatan dalam arti spirit. Itulah yang kemudian kita bisa menang lawan penjajah. Dengan bambu saja, kalau kita solid, gotong royong, itu pasti akan menang. Sehingga kekuatan utamanya dalam tim itu adalah kekompakan dalam keberagaman yang sama. Loh, kok bisa keberagaman kok sama? Ya tadi saya bilang, dalam setiap perbedaan selalu ada persamaan. Kita cari titik samanya, meskipun kita semua memiliki perbedaan karakter masing-masing. Itulah kunci untuk membangun tim untuk bisa sukses. Tidak hanya di bidang startup, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Berarti kalau kita ambil satu kata nih dari penjelasan tadi, satu kata untuk tim yang baik itu kayak apa? Satu kata aja. Keluargaan. Enggak. Tidak bisa satu kata. Satu kata gotong royong. Oke, kalau Bung Dama, satu kata yang kayak nih tim yang baik nih kayak gini. Satu visi. Satu visi. Oke. Sebagai pertanyaan penutup, cuma dijawab singkat aja.
bikin tim yang oke gampang apa susah? Susah. Bikin tim yang oke susah atau gampang? Tidak mudah. Oke, sama ternyata ya.